Oke, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membawakan berita-berita terbaru seputar teknologi. Untuk berita pertama itu datang dari Intel. Intel mengharapkan Wi-Fi 7 pada tahun 2024 dengan kecepatan hingga 5,8 GB per second. Jadi, pada minggu ini Intel mengungkapkan bahwa desktop dan laptop berkemampuan Wi-Fi 7 harus siap pada tahun 2024 atau tahun 2025. Untuk standar konektivitas nirkabel terbarunya juga disebutkan memakai 802.11 BE yang akan menawarkan konektivitas 2 kali lebih cepat dari Wi-Fi 6 dan 6E yang ada saat ini. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) mengharapkan untuk menyelesaikan spesifikasi Wi-Fi 7 pada tahun 2024. Namun, beberapa produsen saat ini sedang mengerjakan rancangan spesifikasi tersebut. Kecepatan untuk Wi-Fi 7 bisa mencapai setinggi 5,8 GB per second untuk mencapai koneksi yang lebih cepat dan dapat membawa perangkat dengan sedikit gangguan dengan secara bersamaan memanfaatkan pita frekuensi 2,4 GHz, 5 GHz, dan 6 GHz yang lebih baru. Selain itu, untuk bandwidth salurannya sendiri yaitu memakai 20, 40, 80, dan 160 MHz, serta yang terbaru yaitu 320 MHz. Lalu berita kedua datang dari Spotify. Spotify sedang mengatur ulang aplikasinya untuk memisahkan podcast dan musik dengan lebih baik. Spotify telah mengerjakan desain baru untuk tab beranda yang akan membuat bagian yang terpisah untuk musik dan podcast Anda. Bagian beranda baru yang diluncurkan untuk pengguna Android dan akan datang juga kepada iOS dalam waktu dekat sebenarnya tidak terlihat berbeda pada pandangan awal. Tetapi di bagian atas layar akan ada 2 tombol baru, satu untuk musik dan satu lagi untuk podcast atau acara. Dengan mengetuk salah satunya akan membawa Anda ke feed terpisah. Pada musik akan menampilkan saran berdasarkan apa yang Anda dengarkan, sementara pada podcast dan acara akan menampilkan episode terbaru dari acara favorit Anda. Ditambahkan juga rekomendasi terbarunya. Lalu berita ketiga dari perusahaan Urbanista yang akan menghadirkan teknologi headphone bertenaga surya ke earbud nirkabelnya. Jadi, Urbanista yang merupakan brand asal Swedia, setelah sebelumnya telah menghadirkan headphone over-ear bertenaga surya, yaitu seri Los Angeles, kini mereka menghadirkan earbuds nirkabel bertenaga surya yang disebut Phoenix. Perusahaan secara resmi mengumumkan hari ini. Seperti pada headphone-nya, Phoenix menggunakan panel surya Powerfoyle yang diproduksi oleh X-Gear. Jadi, dia akan memperpanjang masa pakai baterainya dengan daya dari sinar matahari. Namun, tidak seperti headphone seri Los Angeles-nya yang memiliki panel surya yang terpasang di ikat kepalanya. Pada earphone-nya, panel tersebut diletakkan pada casing sebagai pengisi daya Phoenix. Lalu, berita keempat datang dari Samsung. Samsung Galaxy Z Fold 4 resmi meluncur. Samsung telah meluncurkan Galaxy Z Fold 4 membuat sejumlah penyesuaian dan perubahan yang menghasilkan ponsel lipat paling menarik sejauh ini. Di antaranya ada layar internal 7,6 inch dengan bezel yang lebih sempit dan kamera yang berada di bawah layar yang sudah ditingkatkan. Lalu layar ini menawarkan kecepatan refresh rate 120 Hz yang adaptif. Lalu dengan kecerahan mencapai 1000 nits. Kemudian ada lebih banyak pengoptimalan perangkat lunak untuk mendukung rentang aplikasi yang lebih luas. Galaxy Z Fold 4 diluncurkan pada Android 12L. Z Fold 4 juga mendukung S Pen. Lalu untuk perlindungan yang lebih besar di sekitar perangkat menggunakan bahan aluminium. Dengan perlindungan pada permukaan layar utama yang lebih keras yaitu menggunakan Gorilla Glass Victus. Dan memiliki peringkat IPX8 sehingga dapat tahan air. Kemudian pada kamera terdapat perubahan. Setupnya mirip Galaxy S22. Jadi Anda akan menemukan kamera utama 50 megapiksel, ultrawide 12 megapiksel, dan telefoto 10 megapiksel yang menawarkan 3 kali optical zoom,
dan 30 kali digital zoom. Lalu untuk prosesornya sendiri ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Kemudian untuk harganya sendiri dimulai dari 1.649 euro untuk di Inggris dan 1.799,99 dolar di AS untuk model yang 256 GB. Ini akan datang dalam warna grey green, beige, burgundy, and phantom black. Lalu berita selanjutnya masih dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Ada sejumlah perubahan yang dibawa oleh earphone ini, seperti bodi yang lebih ringkas 15% dari Buds 2. Galaxy Buds 2 Pro akan menawarkan resolusi musik yang lebih tinggi, yaitu memungkinkan dukungan untuk musik 24 bit. Untuk kodeknya, Samsung tidak menggunakan kodek umum seperti aptX atau LDAC, tetapi ini menggunakan SSC, yaitu Samsung Seamless Codec. Tetapi ini memiliki masalah, yaitu karena hanya didukung oleh perangkat Samsung. Jadi, jika Anda menginginkan musik beresolusi tinggi, Anda harus terhubung ke ponsel Samsung. Ada beberapa fitur pintar lainnya, yaitu Advanced Intelligent ANC, yang pada dasarnya berarti dapat secara otomatis mendeteksi suara Anda saat Anda berbicara dan beralih ke mode ambient sehingga Anda dapat mendengar. Ada juga dukungan yang lebih luas untuk audio 360 derajat, termasuk Dolby Head Tracking, serta dukungan audio multi saluran yang dirancang untuk membuat audio Anda terdengar lebih baik. Samsung Galaxy Buds 2 Pro akan tersedia mulai dari harga 219 euro di Inggris dan 199 dolar di AS. Earphone ini akan hadir dalam beberapa warna, yaitu graphite, white, dan warna favorit baru Samsung yaitu Bora Purple. Masih dari Samsung, ada juga Samsung Z Flip 4 yang mempunyai spesifikasi yang hampir mirip dengan Z Fold 4. Perbedaannya hanya terdapat pada ukuran layar, kemudian setup kamera yaitu menggunakan 12 megapiksel dan ultrawide-nya 12 megapiksel. Lalu untuk ukuran baterainya juga lebih kecil, yaitu sekitar 3700 mAh, tapi ini merupakan peningkatan dari model sebelumnya. Galaxy Z Flip 4 akan tersedia dengan harga mulai dari 999 euro di Inggris dan 999,99 dolar di AS untuk model penyimpanan 128 GB. Terakhir, Samsung Galaxy Watch 5 dan Watch 5 Pro. Dalam hal fungsi, keduanya memiliki fitur yang hampir sama dengan model sebelumnya, yaitu Galaxy Watch 4, tetapi dengan adanya peningkatan. Bagi mereka yang menginginkan kustomisasi dan ekspresi pribadi, Watch 5 ini kemungkinan akan menjadi pilihan yang lebih baik, lebih sesuai. Sementara untuk Watch 5 Pro, adanya fitur tambahan untuk mendukung aktivitas di luar ruangan. Galaxy Watch 5 akan tersedia mulai dari harga 269 euro, sedangkan untuk Watch 5 Pro lebih mahal, yaitu sekitar 429 euro. Sekian, terima kasih.